Shalom Jemaat GSJ Fajar Baru. Shalom. Puji Tuhan. Sepanjang minggu ini kita sudah dikuatkan sama Tuhan, kita sudah disertai Tuhan, kita diberkati Tuhan. Dan hari ini pun juga kita masih dikasih kesempatan untuk sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap penyembahan kita, mari arahkan setiap hatimu. Buka setiap hatimu pada siang hari ini. Sebab Tuhan Allah yang kita sembah hadir di tempat ini, memenuhi ruangan ini. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Sangat besar anugerahmu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbananmu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahanmu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah
Kami mau nyatakan
Tuhan yang sangat baik dan teramat baik.
Allah yang perkasa. Amin. Engkau Allah yang sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau datang kepadamu, memberikan setiap pujian kami, sorak-sorai yang terbaik buat Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah kami, Engkau melihat setiap umat-umat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita mau puji nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Kita punya Allah yang sanggup, Allah yang hebat. Pernah dilihat mata yang tak pernah
Kuasanya tak berubah.
lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan.
jalan mengatakan Kau membuat mujizat sejati yang membawa laut yang terulang yang mustahil Tuhan ada karena kuasa-Mu yang pegang hidupku yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan, pujian sangat memberkati setiap kami Tuhan. Bahwa Kau Allah kami pembuat mujizat sejati. Sampai hari ini mujizat-Mu tetap berlaku bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua pujian penyembahan yang kami buat kepada Engkau. Menandakan bahwa kami sangat mengasihi Tuhan. Tidak ada kata yang kami buat selain memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang memberkati setiap kami hari ini untuk menaikkan ukupan kudus kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba Tuhan, Gembala Sidang kami, Ibu Ketut di tempat ini yang memberikan izin buat kami untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Untuk keterbukaan beliau Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-jemaat yang rindu akan Engkau. Biarlah mereka datang dan pulang nanti membawa berkat. Tidak sama seperti waktu mereka datang. Tapi ada sesuatu terobosan baru yang mereka dapatkan pada waktu mereka mendengarkan firman. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Roh jahat kuasa kegelapan kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Terima kasih buat kesempatan yang kedua ini. Saya sangat bersyukur berada di tengah-tengah saudara. Ya. Saya akan menyampaikan Shalom. Shalom. Apa kabar? Haleluya, puji Tuhan ya. Bahwa pujian tadi sangat memberkati kita bahwa Tuhan itu adalah pembuat mujizat. Dan mujizat itu berlaku hingga sekarang. Mujizat itu katakan ke kiri kananmu masih tetap berlaku. Iya, coba sekali lagi. Enggak hanya tunduk tapi ucapkan. 1, 2, 3. Haleluya. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya. Saudara kita sedemikian diberkati lewat praise and worship. Semua Tuhan sudah punya. Hanya satu Tuhan gak punya. Dia gak bisa puji dirinya sendiri. Dia butuh kita untuk memuji dia. Ya sangat bagus. Ya di dalam praise and worship saudara tahu bahwa tembok Jericho dapat dihancurkan lewat pujian dan penyembahan. Apapun masalah kita kalau kita datang kepada Tuhan. Semua terselesaikan. Ya khotbah saya berbeda dari khotbah pagi tadi. Namun kita baca firman Tuhan yang kuat aja ya. Yang kuat boleh bangkit berdiri untuk mengikuti saya pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 15. Ya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat 15. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Saya ulang kembali 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat 15. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Allah memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda,
ia meninggalkan bujangnya di sana. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Di sana masuklah ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja setiap-tiapnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, menutup mesbah-mesbahmu, dan memburu nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja setiap-tiapnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, menutup mesbah-mesbahmu, dan memburu nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah itu engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja-raja atas Aram. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa mungkin ditampilkan dalam layar mengenai latar belakang daripada Elia ini ya. Ya, saya akan baca ya, Nabi Elia adalah Nabi besar Israel dari Tisbe, Gilead yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Sebelum Masehi, saat masa krisis pemerintahan Raja Ahab dan Ratu Isabel, ia dipanggil Allah untuk menentang penyembahan berhala dan memulihkan iman kepada Yahweh, atau Elia dikenal pemberani melakukan mujizat dan diangkat ke surga, terjadi di dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Kemudian mujizat-mujizat terjadi ya pada masa Nabi Elia itu, membuat hujan tidak turun selama 3,5 tahun, mengadakan roti di rumah seorang janda di kota Sarfat, membangkitkan anak muda yang sudah mati, api turun untuk memakan persembahan-persembahan kepada Tuhan yang hidup di hadapan nabi-nabi palsu yang berjumlah 450 orang. Sedangkan nabi-nabi palsu itu meminta kepada Baal dewa, mereka akan makan habis korban sembelihan mereka, tapi tidak ada jawabnya. Kemudian yang kelima, menjembelih nabi palsu 450 orang, jumlahnya di Sengah Kison. Bandingkan dengan 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Meminta api turun dari langit untuk memakan 50 orang beserta 2 orang perwira yang meminta petunjuk kepada dewa Baal-Zebul. Semuanya mati dimakan api dan langit atas perintah Nabi Eli. Yang ketujuh,
Nabi Elia naik terangkat ke surga dalam angin badai, tidak mengalami kematian. Dari semua penjelasan di atas mengenai Elia, dapat kita lihat bahwa Nabi Elia juga manusia biasa, juga merasakan kesunyian, kecemasan, dan ketakutan. Dalam firman Tuhan yang kita baca ini saya berikan tema bagaimana mengatasi rasa cemas dan takut dan kesunyian. Saudara, bahwa Nabi Elia ini adalah salah satu nabi yang besar, di mana dia juga pernah membangkitkan orang mati ketika dia berkunjung ke rumah seorang janda Sarfat. Dan waktu itu terjadi kemarau panjang. Dia meminta supaya hujan tidak turun. Terjadi hujan tidak turun. Tetapi pada waktu itu kelaparan besar terjadi. Dan kemudian pada waktu itu dia berjumpa dengan janda tersebut dan mengadakan mujizat, menggandakan roti. Bawalah kemari tepung dalam buli-buli dan minyak dalam tempayanmu, persembahkan terlebih dahulu. Tetapi wanita janda itu berkata, kalau aku kasih kepada Nabi Elia, aku akan mati. Tetapi karena firman Tuhan, maka aku akan melakukannya. Mujizat terjadi selama 3,5 tahun, mereka tidak kelaparan. Tetapi terjadi satu problem, di mana ada anak janda ini mengalami kematian, anak satu-satunya. Tetapi Elia mohon kepada Tuhan, anak janda ini dihidupkan. Berbicara dari firman Tuhan ini sesuai dengan tema yang saya berikan, bagaimana mengatasi rasa cemas, takut, dan kesunyian. Saudara dan saya adalah manusia biasa, bahwa mujizat telah dialami oleh Nabi Elia ini. Tetapi ada rasa ketakutan. Mengapa dia rasa takut? Yaitu yang pertama tadi bagaimana mengatasi rasa cemas, takut, dan kesunyian. Elia dikejar rasa takut karena mendengar ancaman seorang wanita, Ratu Isabel, pada zamannya melalui pesan suara ajudannya. Itu terjadi dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-3. Ketika Allah memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Rasa takut, padahal dia sudah membunuh nabi-nabi palsu sebanyak 450 orang. Itu dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 19. Ke-450 ini pada awalnya percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika pemerintahan Raja Ahab dan Isabel, mereka berpaling menjadi menyembah dewa-dewa yang diciptakan atau patung-patung yang diciptakan oleh penguasa mereka pada zamannya. Tetapi Elia berkata supaya mereka kembali kepada Tuhan dengan membuat satu percobaan. Kalau mari kita kumpulkan bersama-sama, kita berdoa, kita mempersembahkan sesuatu korban kepada Tuhan yang hidup, yang telah tercipta. Dan kemudian apa yang terjadi waktu mereka menyembelih lembu sapi mereka, tetapi mereka berdoa supaya api turun dari langit. 450 ini mereka memohon, berseru kepada Tuhan yang mereka sembah, yaitu Allah Baal, tidak termakan dan tidak hangus. Tetapi waktu Nabi Elia berdoa, api datang dari langit menghantam semua persembahan mereka, yaitu berupa kambing domba yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu kesempatan Nabi Elia, saudara bisa bayangkan, dia sendiri membawa semua yang 450 ini, nabi-nabi palsu ini, dipotong satu-satu di sungai Krishon. Betapa hebatnya dia. Bahkan 50 orang yang datang mengejek dia, dia minta api dari langit membakar orang itu, mati semua dengan dua ajudannya. Saudara, sudah banyak mujizat yang dilakukannya. Tetapi ketika satu perempuan yang bernama Isabel, ya kan? Tetapi Isabel itu adalah ratu yang sangat jahat. Ya, kejahatannya ini dalam dunia politik mungkin hampir sama juga dengan keadaan-keadaan zaman yang saat ini yang semakin kejam, di mana Isabel ini juga pernah memperdaya ya
seorang ajudan dia, di mana waktu itu suaminya Ahab ya senang dengan tanaman atau sebuah ladang yang tidak begitu luas punya Nabot, itu penuh dengan kebun anggur. Itu berhadapan dengan istana daripada Isabel. Kalau seorang penguasa, dia punya kuasa untuk meminta sesuatu pun dia bisa bikin undang-undang baru. Kemudian dia katakan kepada Nabot oleh Ahab, Nabot, kalau boleh biarlah sama aku itu kebun kau, karena berdekatan dengan istana saya dan sangat bagus. Kemudian Nabot berkata, bagaimana mungkin saya memberikan tanah itu, adalah tanah leluhur kami. Tinggal itu satu-satunya warisan yang bisa kami manfaatkan untuk bisa hidup dan bertahan. Dan hatinya Ahab menjadi gelisah. Dia ceritakan kepada Isabel bagaimana caranya untuk mendapatkan kebun anggur Nabot itu. Dia tidak mau menjual kepada kita. Walaupun saya sudah tawarkan dengan harga yang tinggi, tapi dia tetap menolak. Kemudian Isabel berkata, oh itu perkara kecil, itu gampang. Gampang sekali, kalau cuman kebun anggur Nabot itu hal yang gampang. Kemudian mereka lakukan satu pembunuhan yang sangat keji kepada Nabot. Dan kebun anggur itu mereka bisa miliki. Betapa sadisnya. Ya, kesadisan itu, dan pada awalnya orang Israel menyembah Tuhan, menyembah Allah Yahweh. Tetapi ketika Ahab dan Isabel menjadi raja, mereka menumpaskan tidak boleh ada yang menyembah Allah Yahweh. Mereka membentuk patung-patung berhala untuk mereka sembah. Termasuk yang 450 ini membelot, mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi oleh Elia memanggil kembali supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tapi mereka tetap tidak percaya. Akhirnya setelah mujizat terjadi dengan korban yang disembelih itu dimakan api habis. Dia potong satu-satu 450. Bayangkan, dia tanpa senjata. Tapi dia bawa potong semua disembelih. Berarti lehernya yang disembelih. Itu makan waktu yang cukup banyak. Tenaganya pasti sudah habis. Satu aja mati, anjing kita udah takut. Apalagi itu manusia loh. 450. Tapi ada takut dalam hidup daripada Elia. Kenapa? Karena persekutuan dengan Tuhan. Karena dia terlalu capek. Tidak ada lagi hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya. Kemudian pesan suara yang disampaikan oleh Isabel lewat ajudannya. Engkau akan dibunuh mati oleh Isabel seperti nabi-nabi terdahulu yang telah dibunuhnya. Kemudian dia menjadi takut, dia pergi ya. Kemudian dikatakan yang kedua, dia lari meninggalkan bujangnya, masuk ke padang gurun dan ia ingin mati. Lari dari kenyataan hidup, dia lupa penyertaan Tuhan banyak menyertai hidup daripada Elia, dan dia mengalami putus asa. Ketika Elia mengandalkan kekuatannya, dia akan putus asa. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan uang kita, mengandalkan pekerjaan kita, tidak melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita, kita akan gagal dan putus asa. Elia sama seperti kita, mujizat telah terjadi, tapi dia putus asa. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan, ayat yang ketiga, ayat yang 5 dan 8, ya saya akan baca buat kita di sini. Ya, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi besar berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke Gunung Horeb. Dia masih diberikan malaikat, yaitu untuk makan dan minum, makan roti bakar katanya. Padahal dia berada di bawah gua. Tapi Tuhan mengirim malaikat untuk memberikan dia makan roti bakar dan air dalam kendi. Roti bakar itu menandakan adalah firman Allah. Dia ada waktu untuk saat teduh, mendengarkan suara Tuhan. Roti itu adalah gambaran firman Allah. Dan air itu yang menyejukkan. Sehingga 40 hari perjalanan lamanya, dia masih berjalan selama 40 hari untuk sampai ke Gunung Horeb, yaitu gunungnya Allah. Di situ dia
mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dalam ayat selanjutnya dikatakan tujuan Tuhan buat menghadapi rasa sunyi, cemas dan takut harus naik ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb ayat 8, agar memiliki hubungan pribadi lewat doa dan menyembah. Dia ada waktu. Semua yang kita lakukan tanpa kita melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan, walaupun sudah banyak mujizat. Nyanyian tadi berapi-api kita menyanyikannya kan. Wah, Tuhan pembuat mujizat. Ya, saya hari Sabtu kemarin karena saya mengajar sekolah Alkitab di Pasar Baru. Jadi ada tamu datang dari Batam, saya jemput ke bandara. Kemudian saya bawa untuk berkhotbah di sana. Dia berkhotbah begitu antusias luar biasa. Dia katakan dia berapi-api menyampaikan firman Tuhan. Dia banyak menulis buku. Dia bilang seperti ini, kita harus mengasihi semua orang. Kita harus mencintai hamba-hamba Tuhan yang dalam perintisan, yang susah, yang miskin. Wah, dia janji sama saya, Bu, nanti satu hari minta tolong antar saya untuk pelayanan. Saya booking satu mobil, ya, ada jemaat kita yang membawa taksi online. Jadi saya bilang, tolonglah satu hari ini saya bayar kamu. Dia bilang, ya, harga sudah sepakat. Tiba-tiba selesai dia berkhotbah dari situ, ya, karena pemilik perusahaan ini memang orang punyalah gitu ya, banyak perusahaannya. Wah, sesudah dia dikasih, saya bilang kebenarannya, wah, udah dikasih persembahan kasih, udah, wah, jumlahnya Bu Linda 10 kali dari yang biasa, ya, yang biasa 1 juta, wah ini 10 katanya. Udah itu langsung dia bilang, antarlah kami Bu sampai di persimpangan aja. Udah lupa dia janjinya bahwa dia harus kuantar sepanjang hari dalam pelayanan. Rupanya karena uang yang tebal ini. Jadi dia gak sempat lagi, kami sendiri berjalan. Tidak, dia bilang terima kasih. Saya yang mengantar dia, memperkenalkan dia kepada pengusaha itu. Dia bawa tim. Terus dia bilang, sampai di sini aja Bu, gak usah lah Ibu antar saya lagi pelayanan sampai ke Bekasi. Lah Pak, saya udah bayar nih 1 hari. Iya, misinya udah selesai. Saudara, kadang-kadang orang kalau udah ada berkat, lupa dia berterima kasih. Gak apa-apa lah. Tuhan, kalau dia kasih gak dikasih gak ada masalah. Tapi paling tidak menepati janji karena udah sempat ku booking 600.000 itu 1 hari itu kan. Udah ku bayar lagi. Belum tol yang harus kita bayar. Nah tapi dia bilang udah selesai visi Tuhan sampai di sini. Padahal baru dia ada tetangganya yang ikut sama saya. Padahal kalau orang Batak marga mereka sama. Pura-pura gak kenal. Karena ibu ini penampilannya biasa kayak gitu ya. Penampilannya asal jadilah kayak gitu. Jadi pakai kaos dia, baju mungkin ya namanya dia. Pokoknya dia juga gak siapan lah untuk dia ikut ibadah itu. Cuman kan saya bilang temani saya lah. Saya cewek sendiri. Lu ikut dong temanin gue. Gak enak aku bilang. Padahal mereka satu SMP, satu SMA. Tapi tiba-tiba gak kenal lagi saudaraku. Saudara, uang bisa membuat orang lupa segalanya. Ya. Pulanglah kami gigit jari. Wah, maksud saya bukan karena dia kasih saya, nggak harus ngasih saya diberkati Tuhan. Tapi paling tidak terima kasih dan menghargai perjanjian 1 hari itu. Karena udah ku pesan hamba-hamba Tuhan di Bekasi untuk kumpul. Nanti lagi Bu, visi Allah sudah berbeda. Haleluya. Nah, tapi yang bodoh dia ya enggak. Tuntutan Tuhan tetap ada. Saudara, kita jangan fokus kepada masalah. Kalau ku tengok masalah itu bisa ku marah. Tapi belajar aku tenang. Ya sama seperti apa ini Elia ini kan. 450 dia dibunuh dia orang. Tapi datang Isabel cewek pula ya enggak. Ya kan. Kalau kami orang Medan ada Pak Sarmen di sini. Hormat kami sama laki-laki. Kalau sama, biarpun tinggi sekolah kita mau apapun. Ya tetap mereka raja. Kalau cuma perempuan suami saya suka bilang gini. Perempuan aja gitu ya. Jadi saudaraku hanya satu kata perempuan. Takut dia. Padahal mujizat udah terjadi. Lari dia bayangkan 40 hari 40 malam. Dia berjalan. Tapi di dalam kelelahan itu dia lupa menyembah Tuhan. Kadang-kadang kita lelah, udahlah asal jadi. Mau persiapan, mau apa pelayanan, udahlah Tuhan kau tahu. Memang tahu. Tapi Tuhan mau kita memiliki hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Katakan amin. Hanya karena perempuan. Iya, kalau saya terlalu banyak ngomong dulu, suami saya bilang, perempuan lu yang banyak ngomong. Walaupun kau dokter S3 gak ada artinya itu katanya. Benar juga sih.
Lu diam deh katanya. Kalau lu gak tunduk sama aku, 0 kau. Benar juga ya enggak? Jadi hanya karena suara perempuan, Elia ini takut sekali. Saudara, mana yang kita takuti? Tuhan atau masalah kita? Iya, harus Tuhan lah yang kita takuti. Iya, dia pembuat mujizat, pintar seperti pendeta itu. Kita harus mengasihi ini. Datanglah kawanku ini karena dia kaum awam. Ih, apalah itu ya pendeta itu. Baru dia khotbah, baru 5 menit turun dari atas ke bawah. Gak diajaknya lagi aku bicara. Kayak mana mama kita di kampung. Satu kelas dulu aku. Sombong kali itu pendeta itu. Berdosa di kerjamu, diam kau, aku bilang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jangan karena situasi apa, tahan dirimu, fokus kepada Tuhan. Tuhan mau kita di dalam rasa cemas ini agar kita datang. Walaupun ancaman banyak. Mungkin ya kita terancam menyekolahkan anak kita atau terancam dengan tempat tinggal. Aku tengok tadi si Putu menayangkan 140 juta kontrak kita. Berarti lebih banyak yang masih kurang. Oh, nggak usah kau takut karena ini pekerjaan Tuhan. Nggak usah kita takut, kadang-kadang kita udah ditolong dari langkah awal. Langkah kedua udah ditolong. Seterusnya dan seterusnya, ini bukan proyek Ibu Gembala, Ibu Ketut. Ini proyek Tuhan. Paling tidak tadi Putu mungkin udah siapkan amplop ya untuk dibagi. Iya. Tadi enggak seberapa yang kita kasih, tapi ada niat hati. Seperti janda di kota Sarpat itu. Ya, janda di kota Sarpat memberikan kepada Nabi Elia dalam kekurangannya, tapi dia diberkati Tuhan. Tentu Elia melihat itu. Saudara bisa bayangkan, berada di gua pun dia ada roti bakar. Ya kan? Ada air kendi. Datang malaikat. Bahkan burung gagak pun datang memberkati dia. Saudara tidak perlu khawatir. Karena pemilik hidup kita adalah Kristus. Katakan amin. Katakan kiri kananmu, pemilik hidup kita adalah Kristus. Amin. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Ya, jadi hanya satu, fokus kepada Tuhan. Mengatasi rasa cemas ini, kita tidak perlu takut mendengar ancaman seperti yang didengar oleh Nabi Elia. Tetapi Elia takut, ciut dia, ambillah nyawaku Tuhan. Padahal dia sudah menghantam, membunuh 450 orang penyembah Baal. Cuman aku sendiri Tuhan yang masih bekerja segiat-giatnya. Ambillah nyawaku. Kadang-kadang keputusasaan bisa datang menyerang kita, lupa bahwa Tuhan itu besar. Amin. Tuhan itu hebat. Mengapa terjadi kecemasan? Karena kurangnya hubungan kita dengan Tuhan. Di mana Elia ini merasa capek. Karena kecapean, dia lupa menyembah. Dia kira dia kuat, dia hebat. Gak ada kekuatan yang sempurna kecuali datang kepada Tuhan. Ya, apapun keadaan kita belajar. Jangan ciut nyali kita. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Ya, dikatakan juga tadi saya sudah berkhotbah pagi hari tentang penyaliban Kristus. Di mana Yesus sudah menyediakan semuanya. Tempat bagi kita. Bahkan Roh Kudus juga diturunkan kepada kita. Dalam Kisah 1 ayat 28. Kalau Roh Kudus turun ke atas, engkau akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, Judea sampai kepada ujung bumi. Otoritas kuasa tertinggi diberikan kepada kita. Bahkan Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Kristus. Haleluya. Sebenarnya tidak ada yang bodoh. Yang diciptakan Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 27 diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus. Jangan saudara, jangan kita menyerah dengan keadaan, dengan inflasi yang tinggi pada saat ini. Dunia digoncangkan dengan akibat perang yang terjadi saat ini. Merembet kemana-mana. Uang kita yang kita belanja tadinya mungkin 100 rupiah cukup atau 100 ribu. Tapi menjadi 3 sampai 4 kali lipat. Semua harga-harga naik. Tapi tetaplah fokus kepada Tuhan. Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana dengan kotak persembahan kita ini? Di dalam kekurangan, kemarin saya 2 kali pendeta datang ya. Mengantar ke Pasar Baru untuk khotbah. Kemudian udah 2 kali ku sewa mobil. Pergi aku KTM. Udah tinggal giro.
nol, nggak bisa ditarik lagi. Tapi saya percaya, ya Tuhan itu adalah kuasa yang memerdekakan saya. Belum lagi karena saya diutus ini dari BPD ya. Di sini saya bilang, Tante Ketut nggak usah siapkan PK karena dari apa nanti dari BPD. Wah, jadi ketua wilayah ini kukira gampang. Rupanya berat kali. Udah nggak ada gajinya, nggak ada harapan semuanya. Tapi kita harus belajar. Jangan takut sebab uang kita bukan dari organisasi kita. Tapi uang kita berasal dari Tuhan. Haleluya. Walaupun tertati-tati. Ya kan, kayak manapun itu. Saya senang dengan Ibu Gembala saudara ini. Dia penuh semangat. Ya, dia senior saya. Karena waktu saya kenal dia saya masih gembel banget. Haleluya. Ya, ya dengan Ibu Andreas. Baik tante ini datang ke tempat kami untuk doa. Ya, pelayanan saya datang karena masih yayasan. Saya ke rumahnya. Datang Ibu Andreas. Juragan kontrakan ibu ini, kau jangan kencang kali suaramu. Orang Batak gak bisa kencang-kencang. Iya suara, iya. Karena baru datang dari Jakarta, dari Jogja. Jadi masih heran saya lihat kota Jakarta ini. Gembel banget saya waktu itu. Tapi saya percaya, walaupun kita gembel, kalau datang sama Tuhan, Tuhan ubah kegembelan kita itu. Haleluya. Iya. Kuncinya rendah hati kita datang sama Tuhan. Jangan sombong. Udah bodoh, sombong pula ya enggak? Jemaat saya udah bodoh, udah bolak balik masuk penjara. Ku bilang, John, kau udah 15 tahun masuk penjara, istrimu udah 13 tahun sama saya bekerja. Kau udah bodoh, sombong pula kau, ku bilang. Bisa lu kau masuk neraka, ku bilang. Karena udah seperti anak, bisa aku ngomong kayak gitu. Tapi di sini udah pintar, pasti masuk surga. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bodoh itu adalah pilihan. Pintar juga pilihan. Kalau saudara mau bodoh, nggak mau tahu. Ada apa? Persembahan untuk kita berikan ke Tuhan, perpuluhan. Kemudian, di YouTube enggak dibilangnya enggak usah bayar perpuluhan. Kok kita lebih percaya YouTube daripada kuasa Tuhan? Tuhan sudah memberkati kita, pasal 8 ayat 9 10 itu, bahwa Tuhan memberkati kita. Tes me, ujilah aku, maka aku akan memberkati engkau. Dan itu kami lakukan. Ini ada Ibu Ketut sebagai gembala. Harus ada setoran perpuluhan. Kalau enggak ada blacklist kita, betul enggak Bu? Baca firman enggak itu, ditulis, disuruh itu. Udah lulus kita sekolah, ditanya itu. Ya kan? Kalau kita sombong apa lu, ya kan? Yang ngajarin kita juga belum tentu lebih pintar dari kita. Tapi karena organisasi, otoritas, kita belajar taat. Ketaatan itu mendatangkan berkat. Ketidaktaatan siapapun ini yang jadi gembala di tempat ini, saudara belajar taat. Ketika Anda diminta untuk melayani, bukan ibu ini yang minta saudara pelayanan, tapi Tuhan. Kesempatan itu enggak datang berkali-kali. Ya kan? Tuhan pembuat mujizat. Tapi kalau kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, tidak ada hubungan kita dengan Tuhan, hanya datang di gereja membuat pusing pendeta, tapi di sini enggak ya. Haleluya. Iya, ada juga jemaat saya, tapi di sini enggak ada. Ya Tuhan, doakanlah Bu, biar ada mobil saya yang bagus, udah didoakan dapat. Doakan dulu Bu, udah 5 tahun nih anak saya enggak bisa jalan. Udah bisa jalan. Doakanlah Bu supaya saya dapat proyek. Saya udah lama sekolah, udah insinyur saya. Dapat proyek. Sesudah dia berhasil, apa boleh buat Bu, enggak sempat lagi saya ke gereja. Karena hari Minggu juga proyek ini harus jalan. Kalau pendeta, ya hanya mengingatkan. Hati-hati, datanglah kepada Tuhan. Walaupun dia enggak ada ucapan syukurnya. Pendeta itu sebagai apa? Ban serap itu ya kan? Kalau ban serap itu nggak ada ya dipakai dia ya enggak. Pendeta itu diingat dia ketika udah gimana ini pendeta ini? Halo Ibu Linda, halo juga ya kan? Kalau pendeta selalu oke aja. Ya walaupun hancur hati di sini ya enggak. Tapi kita belajar bersyukur dengan segala keadaan. Tampil prima ya kan? Tampil prima bagaimanapun keadaan kita. Mau tertati-tati pun hanya kita tenang. Dalam Mazmur 62 hanya dekat Allah saja kita tenang. Di luar Tuhan kita nggak bisa tenang. Kacau pikiran kita. Iya kan? Kita BPD dituntut terus. Ya seperti ini. Kunjungan. Udah kunjungan nanti mau ban bocor mau apa kayak urusan belakangan ya kan. Tadi kesini bocor ban saya. Ya terus saya tetap jalan. Takut juga saya sama pimpinan saudara senior kita ini. Wah di mana lu Linda? Wah gawat juga nih. Wah tambah ini jalan 1 kilo nggak dapat lah ini.
bengkel ini karena belum jam 8. Tuhan, Tuhan, di mana kau? Pasti ada dia, iya kan? Tapi kadang-kadang kita, di mana kau Tuhan? Oh, datang orang, jalan lagi Bu. Udah keringat lah semua bajuku ini. Terserah kau lah Tuhan. Ku pikir-pikir kayak gitu kan. Terus hampirnya, oh buka dia. Terus ini Bu yang rusak yang ini, iya. Yang rusak apa aja Bu? Lah, kau tukang bengkel kok tanya saya nggak ngerti. Ya justru saya pakai aja, penting bisa hidup dah, saya bilang. Wah ini yang rusak Bu, ini 150 ini. Ya udah beresin aja dulu, ku bilang. Terus ku tengok, ada ATM ku tapi uangku di situ ada 100.000 lah. Nggak mungkin lah saya nggak persembahan di sini kan. Terus saya bilang, wah ku kasih lah dulu 30 ya Panjar. Lah kok kayak gitu, ini semua udah ada 200.000 Bu. Nah, ini KTP ku, kau nggak percaya kau ini rumah saya di Citra 1, tengok situ pendeta aku bilang. Nggak mungkin ada datang kau nanti lagi. Urusan belakangan, yang penting kau nyampe sini, tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Ya, melayani Tuhan nggak segampang yang kita lihat. Dilihat pendeta itu everything okay. Padahal udah hancur batinnya, hancur semua, ya enggak. Hancur hatinya. Tapi tetap smile, tetap strong karena ada kuasa Kristus. Kekuatan itu datang dari apa? Dari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan andalkan Tuhan dalam hidupmu. Elia ini udah gak banyak mujizat. Tapi takut dia karena ancaman Isabel. Gampang aja dia matikan itu. 450 aja udah mati ya enggak. Kalau cuma satu orang aja gampang itu ya enggak. Tapi disitulah kekuasaan Tuhan itu apabila kita mengandalkan dia. Bersekutu dengan dia. Apapun kekurangannya. Kita belajar Tuhan. Kuatkan laku. Walaupun di ATM kita 2 pendeta udah kuajak karena udah habis uangku ini hampir 2 juta. Jiro Tuhan. Haleluya. Amin. Dilihatnya aku kayak orang kaya. Pulang hancurkan tongku. Haleluya. Tapi Tuhan berjanji. Aku akan menyertai engkau. Ya. Ada kata-kata Matius 28 dan 19-20. Pergi beritakanlah Injil. Jadikanlah semua bangsa jadi muridku. Aku akan menyertai engkau. Kata-kata Immanuel. Aku akan menyertai engkau. Jangan kata-kata yang pahit dari istri kita. Kata-kata yang pahit dari suami kita hafal. Tapi kata firman gak kita hafal. Tuhan mau kita belajar dari firman Tuhan ini. Apapun yang dikatakan orang. Belajar kita berkata Tuhan. Engkau berkata Immanuel. Tapi untuk menjadikan Yesus jadi Immanuel dalam hidup kita. Kenal dia. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan saudara. Haleluya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saudara. Bagaimanapun keadaannya. Mau kacau balau pun hidup kita. Ada satu kisah lagu Crosby yang terkenal. Di buku Kidung Jemaat. Itu pengarang lagu yang dikatakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ketika Crosby sebelum dia menjadi terkenal menjadi penulis lagu. Dia kena virus mata tidak bisa disembuhkan. Padahal dia pintar main piano. Kemudian dia sudah oleh dokter-dokter di Eropa pada saat itu sudah datang untuk periksa turun tangan. Tapi semua kornea matanya sudah mati. Gak bisa melihat. Tetapi dia menuliskan lagu. Salah satu tiap langkahku dan tenanglah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Tapi suatu waktu ditanya oleh seorang profesor Pulim. Wawancara dengan dia. Maukah engkau disembuhkan? Saya mau mendonorkan mata saya sebelah kepadamu. Tapi dia bilang, biarlah pada waktu saya tidak perlu matamu. Waktu saya mati, nanti yang saya lihat pertama kali adalah Yesus Kristus. Haleluya. Fokus kita lah kepada Tuhan. Gimana pun sakitnya, penderitaan kita. Kita belajar, jangan kita cengeng. Saya 2 kali janda loh. 2 kali mati suamiku. Tante Ketut kenal dua-duanya. Ya, satu mati muda. Ya belum 35 tahun dia meninggal. Ya dia insinyur dari ITB. Waktu itu meninggal saya udah putus asa. Gimana lah Tuhan. Kok muda kali aku janda gak ada pula anak. Tuhan. Terus Tuhan bilang, ku bilang lah. Kalau boleh angkatlah aku Tuhan. Itu tahun 2006 terjadi. Angkatlah aku Tuhan. Tiba-tiba gue mau ke rumah Ibu Andreas bawa motor. Pertama saya baru belajar bawa motor. Tiba-tiba dari belakang ditabraklah saya, ditabrak mobil Putura. Kemudian dia penyakit epilepsi. Gak tahu dia rem mana gas. Digas tancap situ saya pas di samsat itu. Waduh, ada suara motor saya udah gak tahu lah kemana itu. Suara bilang,
Mau mati kau katanya. Terus aku bilang, tidak Tuhan, aku mau hidup. Tuhan, dan tadi dari kemarin-kemarin lu mau minta mati. Biar ku angkat kau sekarang. Gitu ya. Tapi saya ingat kami mau Natal. Tuhan mau Natal sekolah minggu. Saya mau belanja Tuhan. Tolonglah aku, hidupkanlah aku. Padahal aku dari rumah sakit, cacat lah ini saudara. Sama ini. Operasi lah ini 10 jam waktu itu. Ya ini udah hancur. Ini mengingatkan kasih setia Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Kondisi apapun, kalaupun mungkin berat perjalanan dalam hidup kita. Saudara akan tetapkan, teguhkan iman kita. Karena otak kita dikendalikan oleh Tuhan semuanya. Pikiran kita, perbuatan kita adalah Tuhan yang memberikan kepada kita. Oleh sebab itu firman ini juga berkata kepada kita, lari meninggalkan bujangnya, masuk ke padang gurun. Dia ingin mati. Saudara, kadang-kadang mungkin kita dalam keputusasaan ini, kita merasa tidak sanggup. Tapi ingatlah ada satu tangan Tuhan yang terus diulurkan kepada kita. Tangan Tuhan itu besar dan berkuasa. Dalam khotbah pagi tadi dikatakan bahwa batu yang besar itu sudah terguling. Persoalan kita yang besar semua bisa teratasi apabila saudara melekat dengan Tuhan. Amin. Jangan lihat masalah kita. Jangan lihat persoalan kita. Tapi ingat, kasih Tuhan yang luar biasa. Ditempatkan kita di gereja Gestia Fajar Baru ini. Supaya kita terlibat aktif dalam pelayanan. Aktif dalam memberi persembahan perpuluhan kita. Itu rahasia berkat. Besok-besok kita nggak tahu. Saya pun belajar itu. Menabur. Saya percaya gembala saudara pun pasti banyak menabur dan jemaat-jemaat di sini. Ketika semua gak ada harapan lagi. Di gereja kami cuma 2, gak mau aku bilang 2 ekor. Cuma 2 orang yang membayar perpuluhan. Jumlah kehadiran bisa 60-70 setiap minggu. Tapi apa aku marah-marah. Dia kerjanya bagus, bawa mobil dia. Ya persembahannya kadang struk Alfamaret. 2.000. 500 perak. Mau kucampakkan gak mungkin. Aku pendeta. Haleluya. Harus tetap tersenyum. Mau dolar itu yang datang. Haleluya. Mau struk dari belanja Alfamaret. Mungkin itulah dijatuhkannya. Berkali-kali. Sampai bendaharanya udah puyeng. Ponakanku gue mengundurkan diri aja dan baru. Janganlah. Masa pendeta bendahara. Yang benar aja lu saya bilang. Ini mulu nih. Struk Indomaret belanja 2.000 perak. Mau ku bilang campakkan itu. Persembahan kami sedikit sekali. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami. Ya udahlah. Mau apapun kita belajar bersyukur. Kondisi apapun. Kalau tiba bayar listrik itu urusan Tuhan. Ya, saya ngajar di STT Philadelphia dengan Pak Rahmat. Mahasiswa saya istrinya itu. Ya kan, udah skripsi segala macam. Nolnya uang kita. Cemanalah skripsi sampai selesai 1 juta doang. Itu pun dicicil berkali-kali. Haleluya. Ada sukacita membuat orang pintar. Iya kan? Mencerdaskan bangsa. Itu kata dunia. Tapi di Alkitab ini ketika kita melayani. Ya saya naik angkot itu ya. Jauh juga itu kampusnya di Bonang sana. Karena takut saya bawa motor udah trauma. Kalau kesini boleh naik motor ya enggak. Bonang Karawaci masuk dalam lagi ya enggak. Jam 3:30 udah berangkat. Sampai di sana jam 8. Ada itu dari Papua. Diangkatlah kakinya ini setinggi-tingginya. Hei Simon. Namanya Simon Petrus pula dia. Kok kau angkat kaki kau? Kukira kau tak datang mace. Datang pula membuat otakku pusing. Katanya coba. Udah gua 2 jam naik angkot. Otak dia pusing lagi katanya kalau saya datang mengajar. Tapi kita belajar. Ya mendidik dia dengan baik. Masuklah kau pece. Udah mandi kau? Belum. Ini masih jam 8 bu. Ibu terlalu cepat datang. Kan kuliah jam 9. Jadi kau gak ikut doa ke pagi. Lupa bu. Tiap hari kau bilang lupa. Tapi udahlah. Kudoakan. Setiap datang aku kudoakan. Entah siapa tahu ada kelenannya ya kan. Kudoakan dia. Kalau aku marah. Berarti gue sama dia ya kan. Kudoakan. Nanti kau presentasi ya. Udah selesai tugas kau. Udah 3 bulan gak selesai. Udah bu. Udah masuk dia. Gak pakai sepatu. Padahal sepatu udah dibagi Pak Andre. 1 orang 1. Mana sepatu kau?
Di kampungku bu nggak pakai sepatu nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah kalau cuman sandal jepit biasa itu. Loh kok kau yang ngatur? Aku dosenmu. Kau jangan ngatur aku bilang. Pulang kau, ambillah sepatu kau. Kan udah dibagi sepatu. Datanglah dia. Mana baju kau? Jangan kau pakai kaos oblong. Kau calon pendeta. Aduh Tuhan, saya bilang. Celana kau bolong-bolong lagi. Keluar dulu kau. Udah habis nih. Gue cuma ngajar 1,5 jam. Perjalanan 2 jam. Untuk waktu 1,5 jam sama kau. Udah habis. Baru di kampung kami nggak pakai baju nggak apa-apa bu. Bisa pakai koteka katanya. Wah ini kampungmu bukan kampungmu ini. Jakarta peraturan ada. Pulang lagi lah dia. Terus udah sebel juga tuh Pak Andre. Diskors lah dia. Dikirim dia ke apa. Karena melanggar. Merokok dia. Terus saya diskors. Tapi masih bisa ikut kuliah. Lewat jarak jauh. Di Bali kan ada gereja situ. Saya juga baru mentabiskan gereja di sana. Gestia ya. Dia bilang. Ayo Simon, open kamera. Mulai kita belajar. Saya bilang, nggak bisa bu. Kenapa nggak bisa? Buka kameramu itu. Aduh Tuhan, kuat kali suaraku. Aku bilang, supaya aja open kamera aja. Yang penting mukamu ku tengok. Nggak bisa bu. Saya sedang di atas pohon. Ngapain kau di atas pohon? Memanjat pohon bu. Untuk ini ada pohon, entah pohon nangka itu yang matang katanya. Lah kan udah ada mata kuliah kita kan hari ini kuliah. Lu jangan main-main deh saya bilang. Terus dia, gak apa-apa. Tenang aja bos. Bukan tenang aja bos. Laporan gua harus masuk. Fotomu di mana? Buka dulu. Mau ku buka bu. Ibu lihat nanti saya. Semua ini gak ada yang ku pakai. Mulus telanjang semuanya. Gila lu ku bilang. Saudara, dalam ikut Tuhan itu kita banyak diuji kesabaran. Tapi karakter kita lah yang menentukan hidup kita ini. Ya, ketaatan kita. Saya pun udah mau nangis saya ngajarin mereka. Karena banyak kali copy paste, nggak ngerti dia. Kau nggak ngerti apalagi aku bilang. Cuman itu bahasa-bahasa yang nggak ngerti kau taruh sini. Beres bos, itu cuma itu gampil. Gimana gampil? Aku tonjok kau nanti aku bilang kayak gitu. Kadang-kadang kita karakter itu perlu diadakan Tuhan teman-teman yang keras kepala di tengah-tengah kita. Supaya kita lembut. Diadakan Tuhan yang bertolak belakang. Supaya kita belajar bahwa firman itu bisa mengubah kita. 2 Timotius 3:16 berkata bahwa firman itu mengubah tingkah laku kita. Memperbaharui kelakuan kita. Saya pun kalau nggak kenal Tuhan, saya dulu preman. Gue jago karate. Bapakku pendeta tapi dia nggak terlalu ketat. Jarang di rumah, suka pergi jarum super dia. Dia buka sekolah Alkitab, terus ada temanku. Oh, saya bilang saya suka bolos. Semua merah rapotku, cuma 2 yang enggak merah. Itu agama dan pempek, selainnya merah. Udah hampir tinggal kelas, tapi karena direkturnya jemaat bapakku diluluskan aku. Saudara ya, jadi saya percaya. Diadakan Tuhan lah yang keras-keras kepala kepada saya. Karena saya sudah lewat semua masa-masa itu. Ya, tambah saya sekarang ya dibuat jadi ketua wilayah. Itu enggak gampang. Gak gampang itu. Harus belajar kan meredam. Udah gak digaji, banyak peraturan, banyak permintaan. Ini dan itu dan segala macam. Tapi ingatlah bahwa setiap jeripayah kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, diperhitungkan. Saya ibu gembala ini jadi teladan sama saya. Setiap apa ada wilayah dia hadir. Luar biasa ibu ini. Masa saya ketua kalah saya pikir gitu ya. Seperti kemarin ke Kelapa Gading, jauh kali. Aduh Tuhan, naik apa Tan? Naik Grab pasti mahal. Aduh, udah duluan dia nyampe duduk di depan. Malu juga gua sama Bapak Firman di belakang. Iya kan? Masih ada kawanku yang antar aku karena ada anaknya nikah di sebelahan. Pulangnya, ya Tuhan jauh banget, nyasar gua. Walaupun naik busway, kalau naik Grab nggak sanggup lah saya. Ku tengok di ku searching di Grabnya 150 Padahal yang kita dapat gak ada. Cuma roti 2 biji doang. Melayani Tuhan harus sukacita. Ya, apapun keadaannya belajar sukacita. Belajar happy, oh terima kasih Tuhan. Saya karena mengajar sekolah minggu di Semarang itu sudah 30 tahun ini. Jadi dari kingkongnya besar sampai kingkongnya mungkin udah mati. Jadi kalau setiap ada yang meninggal karena mereka banyak yang gak gereja. Sebenarnya udah saya baptis rata-rata itu karena banyak preman dan penjudi di situ. Tiba-tiba ada yang mati, dia udah lama gak datang ke sekolah minggu.
Terus dia bilang, ada pendetaku aja lah, Mak. Pasti mau dia, katanya. Diteleponlah saya. Bu Linda, itu bapakku dia meninggal, katanya. Datanglah ibu. Emang kau gereja mana? Gak pernah dia gereja, Bu. Udahlah, datanglah ibu ya. Tapi kami orang miskin, Bu. Gak ada PK-nya. Gak apa-apalah. Bawa nanti mik, katanya. Ku bawa lah toa. Toanya berat banget lagi kan. Toa yang putih itu, yang besar itu. Naik angkot pula lah aku kan. Sampailah di Jawa Barat Agung. Langsung ada ibu-ibu nyambut kami, 2 orang kami. Aduh, Ibu Linda ya? Iya. Yang mati tuh di sini, Bu, katanya. Iya, aku bilang, kupasanglah kabel. Udah kupasang kabel, terus nyanyilah kami satu lagu. Terus sudah nyanyi satu lagu, datang lagi orang. Yang mati itu bukan di sini, Bu. Pindah, katanya. Pindah lagi kami, udah pindah. Waduh, Tuhan. Kenapa kau bilang si Linda? Sama pendetanya, Linda Manurung dengan Linda Pangaribuan. Ini Linda Pangaribuan, udah beda katanya. Jadi udah sampai di situ dengan sikap kita yang tenang, setenang mungkin. Padahal di sini udah gunda gulana ya kan. Oh, nyusahin aja lu sama gua gitu ya kan. Tapi setenang mungkin. Aku bawa acara ini, terus ada bapak nangis terus dia di kursi roda. Kenapa lah bapak ini nangis terus? Mungkin apanya ya, temannya apa siapa kayak gitu ya. Terus ku bilang, Tuhan tolonglah bapak-bapak ini. Atau anak mereka yang meninggal. Suaminya ibu ini. Dijawabnya pas waktu doa. Gue bukan suaminya, mantan pacarnya. Terus ku bilang kayak gini. Nantilah soal itu kita lanjut untuk berdoa. Haleluya. Kadang-kadang itu menggelisahkan hati kita juga. Sampai di kuburan udah jauh lagi kan. Dari Jawa Barat sampai ke Tegal Alur. Aku lagi ngemimpin. Karena semua preman. Terminal Kades itu kan. Banyak orang Medan. Aku kan orang Medan. Jenggotnya panjang kali. Pangkas itu jenggotmu itu. Aduh, takut saya bilang. Terus udah, Bu. Yang penting hati. Hati bagaimana? Lu datang cuma 1 tahun ke gereja. Aku bilang. Udah saya menyampaikan firman. Waktu menyampaikan firman itu dia nangis. Dari awal sampai akhir. Wow, rupanya firman Tuhan ini luar biasa. Berkuasa. Saya diurapi Tuhan. Agak bangga dikit ya kan. Terus ku tanya dia. Tulang. Ku bilang. Kenapa kau? Iya, panggil Tulang ya. Orang Medan gitu om gitu. Karena marganya sama mamaku sama. Ku bilang. Kenapa kau nangis dari tadi waktu saya khotbah itu? Yang kenanya di hatimu enggak kena. Tapi karena kuburan yang kau injak itu, kuburan istriku itu, baru dikubur di situ. Kau injak-injak pula katanya. Saudara-saudara, banyak orang ke gereja gak didengarkan firman Tuhan itu. Ya kan, kukira dia pendeta udah senang. Rupanya karena terinjaknya sedikit kakiku ke kuburan istrinya. Karena itulah dia nangis katanya. Jadi bukan karena firman itu, bukan. Karena injakan kaki ibu ke kuburan istri saya. Banyak orang gak berjumpa dengan Tuhan. Kalau Anda berjumpa dengan Tuhan, ada kesukacitaan. Ada kepuasan. Walaupun kita di Presiden saya lama kali ya kan. Gak amin-amin. Tapi kuasa Allah ada, haleluya. Mujizat Allah terjadi. Dalam pujian pasti juga 2 kali kebaktian kan. Orang yang sama. Pemusik yang sama. Kalau bukan Tuhan, ngapain di sini ya enggak? Tapi karena roh Allah. Pujian itu membuat kita kuat. Saya sebelum keluar penyembahan dulu saya 1 jam. Supaya kuat menghadapi semuanya enggak. Kuat menghadapi gelombang dunia ini yang semakin bergelora. Belajar mengangkatkan kepala kita. Kalau untuk yang baik kita bersyukur. Kepada yang tidak baik pun kita harus belajar bersyukur. Firman Tuhan sampai di sini kiranya kita menghindari rasa cemas dan takut bila terjadi. Marilah kita naik ke gunung. Berdoa agar kita berjumpa dengan Tuhan. Itulah firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita angkat pujian. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah kita tetap tenang di hadapan Tuhan. Tujuan utama kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Tuhan. Dan kita semua berharga di mata Tuhan. Tuhan telah panggil kita untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus.
Kita angkat pujian ini, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga, kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Kita angkat tangan kita. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Sekali lagi pujian ini kita angkat dengan iman. Tuhan, biarlah ini menjadi doa kita kepada Dia. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Mari kita angkat tangan kita. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerindu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kerinduan kami mau menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tidak salah pilih untuk menjadi pemilik-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Menciptakan semua yang ada di bumi ini. Terima kasih kami ada dalam genggaman-Mu. Terima kasih kami ada di dalam rencana-Mu. Terima kasih kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih biarlah kami tetap memiliki roh keberanian yang dari Tuhan. Agar kami tidak cemas, tidak takut. Atau mungkin ada rasa sunyi yang sangat mendalam dalam jiwa, dalam roh kami Tuhan. Seperti yang dialami oleh Elia, 450 nabi-nabi palsu telah dibunuh dan disembelih oleh dia. Tapi dia takut ancaman Isabel. Tapi dia berseru dan kembali kepada Tuhan. Dia diutus kembali untuk mengurapi hamba-hamba Tuhan yang dipersiapkan. Dan dia pulang kepada tugasnya. Bila kami pulang kepada Engkau, Engkau menjadi tempat persembunyian bagi orang-orang yang takut akan Engkau. Berkatilah gereja ini, berkati Tante Ketut sebagai gembala di tempat ini. Dan tim penggembalaan dan semua majelis pengurus, Tuhan berkati. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan lebih besar. Karena Dialah pencipta langit dan bumi. Maka tidak ada satupun yang tercipta tanpa perkataan-Mu. Semua tercipta karena firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ini ya dan amin. Menghibur dan menolong kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Kami dari GSC Fajar Baru mengucapkan terima kasih untuk hambanya, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya mari kita mau persiapkan persembahan kita. Saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Nanti Bapak Jamal akan berdoa untuk persembahan. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami yang kedua ini. Kami sudah naikkan pujian kami, naikkan doa kami, dan bahkan kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Linda. Kami yakin, kami percaya firman-Mu tidak lewat begitu saja, dan firman akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami memberikan persembahan. Sucikan, kuduskan persembahan kami ini Tuhan, supaya berguna bagi kemajuan di tempat gereja ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus engkau Tuhan, ku tinggikan
penghujung daripada ibadah ini, kami tetap masih melibatkan Tuhan. Kami tetap masih mengandalkan Tuhan. Ada beberapa doa yang akan kami naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan menjawab doa kami. Tuhan, kami masih butuh dana untuk perpanjangan sewa gedung ini. Kiranya Tuhan mengirimkan kepada kami dana-dana yang cukup sehingga Engkau ya Allah dipermuliakan. Kami percaya iman kami masih sama dengan iman tahun lalu. Bahwa Tuhan akan terus memberkati kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan akan terus memberkati umat-Mu yang beribadah di tempat ini dan tidak akan pernah meninggalkan. Ada kecukupan dalam keluarga mereka, bahkan lebih daripada cukup. Berkati usaha pekerjaan mereka Allah. Ketika mereka datang ke rumah ibadah, ketika mereka datang membawa persembahan mereka, Tuhan juga melihat, Tuhan juga tahu, Tuhan juga akan yang memberkati mereka lebih daripada apa yang mereka bawa ke rumah Tuhan. Karena mereka menggenapi firman Allah. Firman Allah mengajarkan kepada kami, ketika kami datang beribadah, kami tidak datang dengan tangan kosong. Kami membawa tangan kami yang di dalamnya ada berkat-berkat yang sudah kami terima daripada Tuhan. Berkati persembahan, persembahan persepuluhan yang dibawa oleh anak-anak Tuhan yang setia membayar persepuluhan, yang belum bisa membayar, kiranya Tuhan juga memberkati kami semua, supaya kami melihat kembali kuasa mujizat firman-Mu Allah. Ketika kami melakukan itu, ada sesuatu yang Kau lakukan bagi kami. Yang belum bisa membawa persembahan persepuluhan, Tuhan berkati kami. Tuhan juga akan bekerja dengan cara Allah sehingga kami dapat menggenapi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Buat persembahan yang sudah kami bawa, sekian lama kami sudah mengumpulkan tiap minggu, ada jumlah yang sudah kami terima. Kami bersyukur dan kami akan tetap mengandalkan Tuhan. Di minggu-minggu yang akan datang sampai bulan Agustus, kami akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Dimulai dari yang kecil, Tuhan tambahkan, bahkan lebih daripada apa yang kami butuhkan. Kami butuh 140 juta. Banyak kelihatan besar ini Tuhan, tapi di mata Tuhan, kalau Tuhan berkenan memberkati, sangat mudah untuk Engkau berikan. Kami mengimani Allah, Tuhan mencukupkan segala keperluan kami. Berkati panitia pembangunan, jangan biarkan mereka ciut, lelah atau lemah dalam hal ini. Mari kami bersama-sama bergandengan tangan dengan jemaat untuk membawa hidup kami untuk diberkati oleh Tuhan, dan kami dapat membawa persembahan kami untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat Syifra di dalam nama Yesus. Teruslah Allah sempurnakan kesembuhan-Mu atasnya. Demikian buat Bapak Hendra, terus ya Tuhan, kesembuhan daripada Allah Kau sempurnakan dalam pribadinya. Demikian buat Ibu Aceng, di dalam nama Yesus Kau nyatakan kuasa mujizat-Mu lagi Allah, sehingga Ibu Aceng akan terus mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Imannya semakin hari semakin dikuatkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, buat adik Abe Tuhan yang tidak bisa hadir keluarga ini. Tuhan tolong ya Allah supaya dia boleh sembuh, hingga minggu depan anak sekolah minggu boleh datang ke rumah Tuhan kembali untuk memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah kepadamu. Buat Ibu Nana di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan matanya. Tuhan, ada beberapa jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada hari ini dalam beribadah. Tuhan, dimanapun mereka berada, lawatlah mereka dan berkati mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami bangga miliki Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit dari antara orang mati, yang berikan kehidupan bagi kami, kehidupan yang penuh dengan kesabaran, kehidupan yang memuliakan Allah, kehidupan yang taat kepada Allah, kehidupan yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Engkau baik dan sangat baik. Ketika kami cemas, ketika kami takut, ketika kami khawatir, kami datang ke gunung Tuhan, datang ke dalam hadirat Allah, maka kami akan terus menerima kemenangan daripada Allah dan ketenangan di jiwa kami. Tuhan, terima kasih buat firman Allah yang sudah kami terima bersama-sama. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah mewakili BPD, yaitu wilayah 2 yang berkunjung pada hari ini, Ibu Linda Pangaribuan. Di dalam nama Yesus pelayanannya akan tetap diberkati oleh Tuhan. Di dalam menjadi ketua wilayah tidak mudah, tapi Tuhan berikan hikmat, memberikan kekuatan, sehingga hamba-Mu tetap tekun melakukan perintah-perintah dan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah. Demikian buat WL Singer, pemain musik, semua yang terlibat di dalam pelayanan, baik waktu ibadah pertama dan kedua, Tuhan memberkati mereka, dan jemaat
jemaat Tuhan yang sudah pulang dari ibadah pertama, Tuhan juga terus memberkati mereka. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini, berkat Tuhan akan terus ada bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang letih lelah yang sudah dikuatkan oleh Tuhan, yang ada pergumulan kiranya Tuhan Roh Allah berbicara kepada kami di saat-saat terakhir di ibadah ini. Allah, Roh Tuhan bekerja dalam hati kami untuk menyerahkan segala beban-beban kami yang berat kepada Tuhan, sehingga kami pulang penuh dengan kelegaan daripada Allah, karena sudah ada firman-firman Tuhan yang sudah kami dengar melalui hamba-Mu Ibu Linda. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang sudah diberkati oleh Tuhan, angkatlah tanganmu di hadapan Allah. Haleluya, 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 haleluya. Mata yang memandang kepada kekuatan kuasa Allah, mata ini akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Karena mata kami akan terus memandang kepadamu Tuhan, memandang kasih-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan Allah. Maka hidup kami akan mengalami mujizat daripada Allah. Karena firman Tuhan, karena pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Allah, menguatkan iman kami, dan menguatkan kami untuk melihat, mengimani akan mujizat Tuhan terjadi dalam keluarga kami, dalam pribadi kami, dan juga dalam usaha pekerjaan kami. Oleh sebab Engkau menyembah Allah yang penuh dengan mujizat. Sebab itu pulanglah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dengan berkat daripada Allah Bapa melimpah turun atas kehidupanmu. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus melingkupi kehidupanmu. Dan Roh Kudus akan terus berkarya dalam hidupmu, sehingga engkau akan terus membawa dirimu untuk naik ke gunungnya Tuhan, melihat dan mengalami kuasa Tuhan. Hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Allah memberkati. Haleluya, haleluya.